萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kelompok 5 orang Xiao yang duduk bersila dengan mata terpejam di tanah hutan yang kosong. Seluruh hutan turun ke dalam keheningan. Namun, atmosfer rendah namun dalam yang agak menekan itu menunjukkan bahwa akan ada badai yang tiba di tempat ini. Pada saat tertentu, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah sisi utara hutan. Lebih dari 10 ki yang kuat telah muncul dalam jangkauan persepsi spiritualnya dari lokasi itu. Mereka datang. Xiao Yan menghela nafas. Dia memutar tubuhnya, dan pusaran di tubuhnya sedikit bergetar. Dou Qi mengalir keluar. Akhirnya, itu menjadi seperti banjir yang berderap dan bersirkulasi melalui jalur Qi-nya. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebabkan kondisi Xiao Yan naik ke puncak, tepat sebelum datangnya pertempuran besar ini. Mendengar kata-kata lembut Xiao Yan, Sun Er dan 4 orang lainnya di sampingnya juga membuka mata mereka. Mereka sedikit mengangguk dan cahaya samar Dou Qi mulai terlihat sebagian di permukaan tubuh mereka, menunggu pertarungan besar yang akan segera terjadi. Tidak lama setelah Xiao Yan berbicara, lebih dari 10 bayangan segera muncul dan kaki mereka mendarat dengan keras di sebidang tanah kosong hampir bersamaan. Seperti gelombang laut, Qi yang kuat segera menyapu 5 kelompok pria Xiao Yan yang duduk bersila. Sama seperti aura penindas memasuki radius 5 meter dari kelompok 5 orang Xiao Yan. 5 warna yang berbeda, Qi kuat meletus dari dalam tubuh mereka, berubah menjadi tirai terang Dou Qi yang bertahan di udara di atas mereka. Mereka memang memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran mereka berani menjadi begitu sombong. Melihat bahwa kekuatan penindas mereka telah ditiadakan, ekspresi terkejut melintas di wajah seorang pemuda yang tersenyum dan berkata dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu 10 pria muda sisi lain lapangan terbuka. Dia menghitung dengan hati-hati. Tepatnya ada 15 orang. Dengan kata lain, selain kelompok Black White Evil Stopper, 3 kelompok terakhir dalam kompetisi berburu ini telah tiba. Bagus sekali. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Suaranya membawa tawa kecil yang bergema di seluruh tanah kosong. Akhirnya, kalian semua telah tiba. Kesombonganmu berakhir sekarang. Serahkan kartu kristal api. Seorang pria muda, yang rambutnya agak putih, mungkin karena suatu alasan, melirik kelompok 5 pria Xiao Yan. Dia dengan dingin berkata, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki kekuatan, kamu dapat melanggar peraturan. Selama bertahun-tahun, aturan kompetisi berburu energi api adalah membiarkan siswa yang lebih senior memberi pelajaran kepada siswa baru yang sombong di dalam hutan ini. Ini bermanfaat bagi kehidupan akademi dalammu nantinya. Aturan ini telah bertahan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa memecahkannya. Jika kamu ingin menjadi orang pertama yang melakukannya, kamu mungkin harus mempersiapkan diri untuk membayar harganya. Xiao Yan tertawa. Dia menggenggam gagang Heavy Xuan Ruler di tangannya. Bayangan hitam segera melintas. Dia melirik ketiga kelompok di depannya dan berkata, jangan beritahu aku tentang aturan kuno itu. Karena kamu dapat merebut energi api di tangan kami, mengapa kami tidak diizinkan melakukan hal yang sama? Selama kamu memiliki kekuatan, posisi yang diburu dan pemburu dapat berubah kapan saja. Saat ini, kalian semua adalah mangsa kami. Sangat lancang. Namun, aku juga telah melihat cukup banyak orang seperti ini di masa lalu. Mereka tidak berjalan dengan baik saat tiba di akademi dalam. Seorang pria muda dengan tubuh besar tertawa dingin. Melihat posisi di mana dia berdiri, dia tampak seperti pemimpin salah satu kelompok. Kulitnya anehnya berwarna putih keabu-abuan, tampak seperti batu.
Lengannya, yang ukurannya hampir 2 kali lipat dari orang biasa juga tampaknya memiliki kekuatan yang besar. Jelas, anak muda ini haruslah tipe orang yang kekuatan fisiknya sangat tinggi. Aku akui bahwa kalian semua cukup kuat. Namun, demi wajah siswa yang lebih senior, kami tidak berencana untuk bertarung secara adil kali ini. Seorang pria muda yang memiliki plester senyum di wajahnya mengangkat bahu. Setelah itu, dia tersenyum berkata kepada dua pemuda yang telah berbicara sebelumnya, Leng Bai, Xiuyan, ayo serang bersama. Dari penampilan ki mereka, mungkin cukup sulit bagi kita untuk memperoleh kemenangan dalam waktu singkat hanya dengan kelompokku. Ya. Kedua pemuda yang dikenal sebagai Leng Bai dan Xiuyan, ragu sejenak sebelum menganggukkan kepala. Bahkan jika mereka berakhir dengan reputasi mengandalkan lebih banyak orang untuk menggertak kelompok yang lebih kecil, mereka harus benar-benar menekan siswa baru yang sombong ini. Jika tidak, begitu berita tentang siswa baru yang merampok siswa yang lebih tua menyebar ke seluruh akademi dalam. Saat mereka berdua mengangguk, 15 ki yang kuat meletus dari area tersebut. Aura mereka berubah menjadi riak energi yang langsung meniup daun-daun layu dari tanah hingga menari-nari di langit. Maaf, tapi sebenarnya, kami juga tidak bermaksud untuk bertarung secara adil. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyaksikan cahaya Douki yang agak menusuk mata di sisi lain. Dia tersenyum dan segera melambaikan tangannya. Setelah itu, peluit tajam dipancarkan dari mulutnya dan bergema di bagian hutan ini. Peluit Xiao Yan baru saja berbunyi ketika puluhan sosok manusia tiba-tiba muncul dari semak-semak lebat di sekitarnya. Akhirnya, mereka membentuk lingkaran dan mengepung 15 siswa yang lebih senior di tengah. Berbagai douki berwarna diaglomerasi di permukaan tubuh mereka. Meskipun kekuatan individu mereka tidak dapat dianggap dekat dengan 15 siswa yang lebih senior, lusinan douki yang muncul pada saat yang sama segera menyebabkan kekuatan mereka menjadi hadiah yang lebih kuat. Saat puluhan sosok manusia muncul, ekspresi ketiga pemimpin kelompok itu tiba-tiba menjadi mengerikan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa yang terjadi. Segera, ekspresi pemuda yang tersenyum itu menjadi agak gelap dan serius ketika dia berkata, "Aku khawatir berita sebelumnya adalah sesuatu yang kamu izinkan untuk dibocorkan, bukan?" Saat ia merasakan kekuatan yang kuat yang meletus dari lebih dari 40 siswa baru, Xiao Yan menghela napas panjang lega di dalam hatinya. Dengan bantuan para siswa baru ini, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat mengalahkan ketiga kelompok ini sepenuhnya. Taktik yang bagus. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa kamu memiliki keberanian dan tekad untuk mengumpulkan semua siswa baru. Ketika Xiao Yan tidak menjawab, itu secara alami berarti dia mengakuinya secara diam-diam. Namun, Xiao Yan berhasil melakukannya. Tidak heran jika siswa yang lebih senior ini akan kehilangan dirinya sendiri. Kamu melebih-lebihkan aku. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia perlahan mengangkat pedang berat di tangannya dan sambil tersenyum berkata, "Aku ingin menyusahkanmu untuk menyerahkan energi api Anda. Banyak dari kami, siswa baru ini telah dirampok oleh kalian. Oleh karena itu, mereka perlu mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka." Pemuda yang sama menghela nafas sekali lagi. Dia menoleh untuk menghadap dua pemimpin kelompok lainnya, Leng Bai dan Xiuyan, dan berkata, "Sepertinya akan ada pertempuran sengit hari ini. Dari kelihatannya, kita hanya bisa bekerja sama. Ya. Aku kebetulan berpikir untuk mencoba seberapa kuat 5 siswa baru teratas itu." Xiuyan yang bertubuh besar perlahan mengepalkan tinjunya. Saat tangannya melengkung, otot-ototnya yang seperti baja tertekuk sedikit memberikan perasaan dia melepaskan kekuatan. Untuk menangkap seorang pencuri, pertama-tama seseorang harus menangkap raja mereka. Meski banyak siswa baru, keberanian mereka hanya dibangun di atas orang bernama Xiao Yan. Begitu kita mengalahkannya, koalisi siswa baru ini akan runtuh. Su Xiao, sepertinya kita bertiga harus bekerja sama. Kilatan melintas di mata Leng Bai saat dia berhasil mengidentifikasi kelemahan siswa baru dengan sekali pandang. Karena itu masalahnya, maka biarkan yang kuat menghadapi yang kuat dan dengan paksa merobek penghalang mereka. Mendengar hal tersebut, pemuda bernama Su Xiao itu tersenyum dan langsung melambaikan tangannya dengan lembut. Suaranya perlahan keluar, "Leng Bai, Xiuyan, dan aku akan menghentikan 3 orang di depan kita. Yang lain harus memblokir siswa baru dan 2 gadis cantik di sisi berlawanan." 12 murid yang lebih senior dari akademi dalam menganggukkan kepala setelah mendengar kata-kata Su Xiao.
Meskipun ada banyak siswa baru ini jauh lebih lemah dari mereka. Seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak masalah untuk memblokir mereka. Su Xiao menghela nafas panjang dan perlahan maju selangkah. Leng Bai dan Xiu Yan juga mengambil langkah maju untuk berdiri di sampingnya. Tanah sedikit bergetar ketika kaki mereka mendarat di atasnya. Kekuatan mereka bertiga, yang berada di sekitar dado usi bintang 6, melonjak keluar dari dalam tubuh mereka dan menyapu seluruh tanah kosong. Masing-masing dari kalian akan mengambil satu. Ini adalah pertempuran yang sulit. Orang-orang akan menghadapi mereka. Sun Er, kamu dan Hu Jia harus membantu siswa baru menahan serangan dari 12 siswa yang lebih senior. Ekspresi Xiao Yan mengeras saat dia mengamati kekuatan yang dipancarkan dari tubuh Su Xiao dan dua orang lainnya. Dia menoleh dan berbicara dengan Sun Er. Ya. Hati-hati, Xiao Yan gege. Sun Er mengangguk dengan lembut saat dia dan Hu Jia perlahan mundur. Akhirnya, tubuh mereka menyala saat mereka bergabung ke dalam kelompok siswa baru. Serahkan orang besar itu padaku. Tatapan Wu Hao menyapu mereka bertiga. Akhirnya, berhenti pada pemuda berkulit putih keabu-abuan dan berbicara dengan tenang. Dia berspesialisasi dalam kekuatan dan kecepatan. Oleh karena itu, ketika dia memilih lawannya, secara alami cenderung menjadi orang-orang yang bertipe kekuatan fisik. Tinggalkan pria berambut putih itu padaku. Bai Shan sedikit ragu sebelum pandangannya berhenti pada Leng Bai. Kalau begitu, aku akan mencari nasihat dari senior Su Xiao. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan pedangnya yang berat dan suara angin yang merobek menyebabkan semua daun layu di tanah di sekitarnya hanyut. Ah, sangat diharapkan bahwa kita akan benar-benar diatur dan dipilih oleh orang lain. Melihat aksi kelompok tiga pria Xiao Yan, Su Xiao tertawa. Dia mengangkat tangannya perlahan dan segera menariknya ke bawah. Tawanya mengandung niat membunuh tambahan. Ayo bertarung dan selesaikan ini dengan cepat. Ingat, jangan memandang rendah orang-orang ini sedikit pun. Mereka semua sangat kuat. Ya. Leng Bai dan Xiu Yan mengangguk dengan ekspresi serius. Ketiga sosok itu mulai bergerak seperti kilat pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka berubah menjadi kilatan cahaya dan menembak ke arah Xiao Yan dan dua lainnya. Pada saat Su Xiao dan dua lainnya bergerak, kelompok tiga orang Xiao Yan juga menghilang. Kali berikutnya mereka muncul, 6 sosok manusia sudah berada di tengah tanah kosong. Saat yang kuat mulai bertarung, pukulan kuat dilemparkan. 6 sosok manusia merobek halangan udara di permukaan hutan. Dalam sekejap, mereka bertabrakan di tengah dan Douki melonjak seperti gunung berapi yang meletus, menembus udara. Saat Douki bertabrakan, mereka membentuk angin Douki yang kuat yang menghancurkan semua daun layu di tanah. Lawan Xiao Yan adalah pemuda bernama Su Xiao. Fisiknya mungkin yang paling halus dan terlemah di antara tiga pemimpin kelompok. Namun, dari diskusi sebelumnya, Xiao Yan tahu bahwa orang ini seharusnya sedikit lebih senior dari dua orang lainnya. Kalau tidak, dengan keangkuhan yang ditunjukkan Leng Bai dan Xiu Yan, mereka tidak akan terlalu memperhatikan kata-katanya. Namun, keduanya tidak setuju dengan berbagai saran Su Xiao barusan. Sepertinya Su Xiao adalah pemimpin mereka. Penguasa Xuan berat yang besar memotong udara saat membawa sekelompok bayangan hitam dan angin besar yang menghancurkan seperti gunung besar yang menekan saat menabrak keras ke arah Su Xiao, yang muncul di depannya. Penguasa besar itu hanya setengah kaki dari kepala Su Xiao ketika tubuh yang terakhir dengan lembut melayang satu langkah ke belakang seperti daun yang diangkat oleh angin sepoi-sepoi. Penguasa besar itu hanya membawa kekuatannya melewati tubuh Su Xiao sekitar setengah inci. Angin yang terkandung di dalamnya meniup rambut Su Xiao hingga semuanya terangkat. Kekuatan yang sangat hebat. Su Xiao tersenyum dan berkata setelah menghindari serangan dari penguasa berat Xiao Yan. Kakinya segera menekan tanah, dan tubuhnya tampak seolah-olah tidak berbobot saat dia tiba-tiba menyerbu ke depan. Dia menipu mendekati Xiao Yan dalam sekejap, dan dua belati gelap yang panjangnya sekitar 2 inci ditembakkan ke tangan Su Xiao dari lengan bajunya. Segera, tangannya menari seperti kincir angin saat belati gelap diam-diam membawa banyak bayangan dan angin berputar samar di sekitar ujungnya. Mereka menusuk dengan cara yang liar dan menyilaukan langsung ke tubuh Xiao Yan. Serangan Su Xiao di mana dia mengayunkan kedua belatinya memiliki kecepatan yang cukup mengejutkan. Dalam hal kecepatan menyerang, Xiao Yan mengaku tidak akan bisa mencapai kecepatan seperti itu. Dia mungkin tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu, tetapi tidak terlalu sulit untuk bertahan.
Ukuran Heavy Shuan Ruler mungkin besar dan berat, tetapi juga memiliki keunggulan yang sulit disembunyikan. Ketika penggaris berat itu ditarik ke belakang, itu akan muncul di depan Xiao Yan seperti perisai. Semua serangan belati Su Xiao yang hampir tak ada habisnya mendarat. Orang hanya bisa mendengar suara, dentang, terus-menerus dan melihat percikan api beterbangan ke segala arah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Su Xiao telah mengayunkan belatinya hampir 20 hingga 30 kali dengan cara yang agak gila dan liar. Namun, serangan belati seperti kilat yang cepat dan keras ini sama sekali tidak berguna melawan pertahanan penguasa berat Xiao Yan yang tidak bisa ditembus. Dari angin berputar samar yang menyelimuti Su Xiao, tampak bahwa Douki yang dia latih termasuk dalam afinitas angin yang cepat dan gesit. Oleh karena itu, kecepatan dan ketangkasannya benar-benar mengejutkan. Setelah melihat gelombang serangan kekerasannya tidak berhasil, Su Xiao tidak mundur karenanya. Sebaliknya, dia mengandalkan kelincahannya yang melayang, seperti daun, dan berulang kali melintas di sekitar Xiao Yan. Di dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa penguasa berat di tangan Xiao Yan sangat mematikan. Jika dia membiarkan celah di antara mereka dan menggunakannya, itu akan menjadi ancaman yang sangat besar baginya. Oleh karena itu, dia tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk menggunakan penguasanya dengan kemampuan maksimalnya. Jika dia ingin bertarung, dia harus menekan lawannya sampai dia tidak punya cara untuk membalas. Ketika dia bertarung dengan orang lain di Akademi Dalam, Su Xiao mengandalkan ketangkasan dan kecepatan serangannya, yang dia banggakan, untuk menekan penantangnya sampai pada posisi yang sangat tidak menguntungkan sebelum yang terakhir dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan mereka. Kekuatan Dadoushi Bintang 6. Murid-murid Akademi Dalam memang sangat kuat. Tubuh Xiao Yan sesekali bergerak sedikit. Pedang berat di tangannya seperti perisai, berulang kali bergerak dan berkedip di sekujur tubuhnya. Di sisi lain, Xiao Yan sudah secara kasar menangkap kekuatan Su Xiao selama kontak mereka sebelumnya. Dia kagum di dalam hatinya. Usia Su Xiao mungkin hanya sekitar 25 tahun. Meskipun kecepatan pelatihan semacam ini masih memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan dirinya sendiri, dapat dikatakan bahwa memiliki kekuatan semacam ini pada usia itu cukup luar biasa. Saat itu, ketika Xiao Yan berada di Kekaisaran Jia Ma, Dadoushi terkuat yang dia temui, kecuali Nalan Yanran, kebanyakan adalah orang-orang yang telah memasuki usia paruh baya. Apalagi, ayah Xiao Yan, Xiao Shan, termasuk di antara mereka. Dari sini, terbukti bahwa dengan prestasi Su Xiao, dia mungkin disebut jenius terlepas dari di mana dia ditempatkan di Kekaisaran Jia Ma. Namun, seorang jenius dari kelas ini tidak dianggap langka di Akademi Dalam. Disinilah inti dari Akademi Jianan berada. Akademi Dalam ini benar-benar menyebabkan keingintahuanku tumbuh. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan penggaris yang berat itu mengayun ke belakang. Akhirnya, itu membelokkan dua belati yang telah menembus seperti kilat. Pada saat ini ketika pertempuran sengit telah dimulai di mana Xiao Yan berada, tempat-tempat lain juga tiba-tiba memasuki pertempuran yang akan menyebabkan darah panas orang mendidih. Dalam sekejap, suara gemuruh, suara pedang dan pisau bertabrakan, dan ledakan Douki berulang kali muncul di hutan yang semula sunyi dan kosong. Dihadapkan dengan Leng Bai, yang kekuatannya mirip dengan miliknya, Bai Shan tidak berani meremehkan bahkan sedikit pun. Tombak panjang berwarna perak di tangannya seperti ular piton raksasa. Saat berayun dengan tiba-tiba dan keras, petir memotong udara dan membawa suara yang sangat menakutkan. Leng Bai itu cukup terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Bai Shan. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Tangannya memegang pisau yang sangat besar dengan kilatan dingin. Aura dingin itu tajam saat dia meretas dan menariknya. Kadang-kadang, ketika bilah memotong pakaian Bai Shan, itu akan menyebabkan beberapa titik merah muncul di kulitnya. Dibandingkan dengan pertarungan Xiao Yan dan Bai Shan, pertarungan Wu Hao adalah yang menyebabkan hati orang dicekam ketakutan. Pria muda bernama Xiu Yan tidak menggunakan senjata apapun. Namun, selama pertempuran, ada douki putih keabu-abuan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah penutup douki ini, kulit awalnya yang putih keabu-abuan telah berubah menjadi sesuatu seperti batu gunung, memberi orang pandangan yang sangat tajam tentang kekuatan yang kaku. Saat dia melambaikan kedua tinjunya yang besar, itu seperti batu yang terbang melewatinya. Jika itu adalah orang yang pemalu, kemungkinan besar dia tidak akan berani melawan Xiu Yan secara sembarangan.
Serangan Xiao Yan sepenuhnya memiliki tipe kekuatan murni, yang sama sekali tidak memiliki trik. Jika itu adalah orang lain yang bertarung dengannya, lawan mungkin akan mengadopsi gaya bertarung mengelak untuk melawannya. Namun, Wu Hao berbeda. Melihat pedang berat berwarna darah yang dia gunakan, yang mirip dengan penguasa berat Xiao Yan, kekuatannya juga menakutkan. Saat menghadapi serangan keras Xiao Yan, dia bahkan tidak mundur setengah langkah. Dou Qi berwarna darah tak henti-hentinya melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dia segera melambaikan tinjunya yang berat, membawa suara ledakan yang lembut dan rendah, saat dia berulang kali menyebabkan tabrakan langsung dengan Xiao Yan. Sikapnya di mana dia tidak menghindar juga menyebabkan Xiao Yan merasa lebih nyaman semakin mereka bertarung. Ketika dia bertarung dengan orang-orang di Akademi Dalam, jarang ada orang yang bertarung dengannya dengan cara ini. Segera, dia tidak bisa menahan perasaan menyenangkan di dalam hatinya saat dia menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Dia mungkin sedang tertawa, tetapi tinjunya yang berputar-putar tidak melemah sedikit pun karena ini. Sebaliknya, serangan itu menjadi semakin tajam. Di tanah terbuka yang kosong, ledakan energi yang intens berulang kali dipancarkan dari 3 medan pertempuran. 6 sosok manusia seperti lem saat mereka menempel satu sama lain. Di luar 3 pertempuran ini, area yang paling ramai adalah tempat di mana sekelompok siswa baru bertarung dengan 12 siswa yang lebih senior. Dou Qi berwarna-warni menodai medan perang hingga tampak sangat berwarna dan sangat indah. Dalam lingkaran pertempuran yang kacau ini, siswa baru mungkin memiliki jumlah yang lebih banyak tetapi mereka dirugikan karena mereka tidak memiliki kerja sama atau kerja tim yang baik. Di sisi lain, 12 siswa yang lebih senior di Akademi Dalam tidak hanya memiliki kekuatan individu yang jauh melampaui siswa baru, tetapi juga tingkat kerja sama yang jauh dari apa yang diharapkan oleh siswa baru. Oleh karena itu, setelah pertempuran ini dimulai, terkadang akan ada siswa baru yang terpental dari lingkaran pertempuran ini. Namun, kelemahan siswa baru mulai berangsur-angsur berbalik dengan partisipasi Sun Er dan Hu Jia. Ini karena dengan landasan, serangan siswa baru secara bertahap menjadi teratur. Akhirnya, Sun Er dan Hu Jia masing-masing membawa beberapa siswa baru saat mereka memotong pertahanan dari 12 siswa yang lebih tua seperti 2 pisau tajam, memisahkan kelompok 12 pria yang berdekatan dan secara bertahap menelan mereka. Harus dikatakan bahwa efek yang dicapai Sun Er dan Hu Jia sangat penting. Setelah lingkaran pertahanan pihak lawan terkoyak, para siswa yang lebih senior akhirnya mulai panik. Hanya dalam 7 hingga 8 menit, ada 2 hingga 3 siswa yang lebih senior yang tersingkir dari lingkaran pertempuran setelah tubuh mereka menerima lebih dari 10 kepalan tangan dan kaki pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka memuntahkan darah dan pingsan. Singkatnya, kompetisi berburu energi api tahun ini kemungkinan besar akan mengguncang seluruh Akademi Dalam. Ini karena ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir di mana siswa baru yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu telah menekan siswa yang lebih senior sedemikian rupa. Saat pertarungan di medan pertempuran memasuki fase panas putih ini, perubahan akhirnya mulai terjadi di medan pertempuran Xiao Yan. Setelah bertukar pukulan selama lebih dari 10 menit, Xiao Yan dapat dianggap telah sepenuhnya memahami pola serangan Su Xiao. Setelah ini, sudah waktunya serangan seperti badai liar. Tangan Xiao Yan memegang erat pedang berat itu. Dia menjerit pelan saat tubuhnya mulai berputar dengan cepat. Bayangan hitam dan gelap yang sangat besar membawa angin menakutkan yang menutupi wilayah dalam radius 2 meter dari tubuhnya. Perubahan mendadak Xiao Yan dari pertahanan juga di luar dugaan Su Xiao. Dia dengan cepat menarik tubuhnya ke belakang saat tangannya menekan belati ke tubuh penguasa dengan cara yang sangat terampil, menggunakan kekuatan untuk mendorong tubuhnya ke udara. Melihat Su Xiao melompat mundur, sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin. Pedang berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah dan tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel. Sesaat kemudian, kepalanya sedikit miring ke belakang, sementara mulutnya membentuk cembung dan langsung terbuka secara tiba-tiba. Segera, raungan harimau yang berisi gelombang suara dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Raungan itu baru saja keluar dari mulut Xiao Yan ketika Su Xiao, yang menghadapnya di sisi yang berlawanan, tiba-tiba merasakan ledakan, seperti guntur bergemuruh di dalam pikirannya. Dalam sekejap, pikiran Su Xiao tenggelam dalam keadaan pusing dan pingsan. Auman penghancur emas harimau singa.
Ini adalah teknik Do Usonik yang telah dipraktikkan Xiao Yan tepat sebelum perjalanannya untuk memasuki Akademi Dalam. Sekarang setelah dia menampilkannya untuk pertama kali, dia memperoleh efek yang membuatnya gembira. Meskipun pusing Su Xiao berlangsung sesaat, saat ini akan menentukan pemenang dalam pertempuran antara yang kuat. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.